Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan kedua, yaitu akan membahas tentang konsep kimia analitik. Di sini, di dalam konsep kimia analitik ini akan dibahas jenis dari konsep kimia analitik ini sendiri. Jadi, kalau berbicara dengan konsep dasar kimia analitik, ini akan meliputi analisis secara kualitatif terlebih dahulu. Itu ada identifikasi di mana meliputi uji anion, uji kation, analisis golongan obat, uji organik, uji anorganik, dan analisis gugus. Nah, di mana analisis kimia ini dibagi menjadi analisis secara kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif artinya di sini adalah pemisahan dan identifikasi. Nah, di sini kalau analisis kuantitatif ini dibagi menjadi 3, ada klasik, instrumen, dan elektroanalisa. Nah, di dalam klasik ini ada titrimetri, gravimetri, dan untuk instrumen ini adalah spektrokhromatografi, potensiometri, dan konduktometri. Nah, ini akan dibahas ya dari secara bertahap di mana analisis kedua analisis tersebut. Nah, untuk analisis kualitatif ini adalah meliputi uji pendahuluan, pemeriksaan kation, pemeriksaan anion. Nah, di sini untuk analisa kualitatif mempunyai arti mendeteksi keberadaan suatu unsur kimia dalam cuplikan yang tidak diketahui. Kemudian di sini untuk uji pendahuluan ini adalah dalam uji pendahuluan dibagi menjadi reaksi kering dan reaksi basah. Di dalam reaksi kering ini dibagi menjadi reaksi nyala dengan kawat nikrom, reaksi nyala base steel, dan reaksi nyala untuk borat. Nah, di sini ada di mana reaksi kering ini dapat digunakan pada zat untuk analisa semi mikro atau modifikasi sedikit gitu, dan reaksi basah untuk larutan. Reaksi nyala dengan kawat nikrom ini, nikrom yang bersih atau dicelupkan ke dalam sampel yang dilarutkan dalam larutan asam, kemudian dibakar ini di atas api ya. Kemudian diamati warna api yang berbeda setiap logam. Bagaimana untuk reaksi nyala Bell-Stein? Di sini adalah kawat tembaga yang telah bersih dipijarkan di atas api sampai nyala hijau, yang menunjukkan bahwa ada senyawa halogen pada sampel. Dan ketiga itu adalah reaksi nyala untuk borat, di mana ini menggunakan cawan porselen yang berisi sampel ditambahkan asam sulfat dan metanol. Nah, di sini kemudian diberi api dan diamati. Jika terdapat borat, maka api akan berwarna hijau. Nah, ini adalah penjabaran dari reaksi kering yang barusan Ibu jabarkan. Jadi ada reaksi nyala dengan kawat nikrom, itu bagaimana. Terakhir adalah reaksi nyala untuk borat. Nah, ini adalah warna-warna uji nyala. Misal di sini ada contoh litium, warnanya di sini ada sedikit ini ya, merah bata atau merah bata ini ya masuknya tuh. Litium, kemudian ada beryllium, warnanya putih kebiru-biruan, magnesium. Yang terakhir adalah di situ adalah boron, warnanya itu hijau, boron itu. Seperti itu. Nah, bagaimana untuk analisa kualitatif untuk pemeriksaan kation? Di sini ada reagen pemeriksaan kation ini, ada asam klorida, hidrogen sulfida, amonium sulfida, amonium karbonat, di mana untuk analisa kualitatif ini ingin mendeteksi atau berdasarkan suatu kation bereaksi dengan reagen dan membentuk endapan atau tidak, atau analisa kualitatif. Nah, di sini untuk golongan ada golongan
pemeriksaan kation itu dibagi menjadi beberapa part gitu ya, dari golongan 1 sampai golongan 5. Nah, ini golongan 1 itu adalah endapan asam klorida. Jadi golongan asam klorida itu ion Pb, Ag, dan Hg. Golongan 2 adalah hidrogen sulfida, ion Hg, Bu, Cu, Cd, As, Sb, dan Sn. Golongan 3 masuknya ke amonium sulfida. Golongan 4 adalah amonium karbonat, dan golongan 5 ini tidak bereaksi ya dengan reagen di atas. Contohnya di sini adalah Mg, K, dan NH4+ di sini. Nah, untuk pemeriksaan anion ini sama juga, ini berdasarkan dengan suatu reaksi apakah ada endapan atau tidak gitu ya. Jadi ada anion sederhana, contohnya O2, Fn atau Cn, ada anion oksodikrit, NO3- atau SO4-2-, ada anion polimer okso, kemudian ada silikat borat atau fosfat terkondensasi, dan anion kompleks halida. Ini adalah TAF6. Dan kompleks anion yang mengandung anion berbasa seperti oksalat. Ini untuk pemeriksaan anion gitu ya. Ini pada dasarnya kimia analitik ini adalah banyaknya teori gitu ya. Akan menguji secara kualitatif apa kuantitatif. Nah, untuk analisa kuantitatifnya ini adalah pengambilan sampling, kemudian mengubah analit menjadi sampel pengukuran, dan ada perhitungan gitu ya untuk kuantitatif. Bedanya kualitatif sama kuantitatif itu kan menentukan jenis, kalau kualitatif, kalau kuantitatif itu pasti ada perhitungan pengukuran. Nah, untuk kriteria analisis kuantitatif ini adalah sensitif, jadi dapat digunakan untuk menetapkan kadar senyawa dalam konsentrasi kecil. Presisi itu ada teliti, jadi hasil pengukuran yang didapat hampir sama antara hasil satu dengan yang lain. Akurasi itu adalah menghasilkan nilai rata-rata yang dekat dengan nilai yang sebenarnya. Selektif adalah hasil tidak terpengaruh dengan senyawa lain. Praktis itu mudah dikerjakan dan tidak memerlukan waktu dan biaya cukup banyak. Nah, itu untuk analisis kuantitatif. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini adalah dasar dari konsep kimia terlebih dahulu, meliputi itu analisa kualitatif dan kuantitatif. Nah, ini selengkapnya kita akan membahas pretest yang minggu lalu. Ya, jadi Ibu untuk pertemuan kali ini Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.